Wa qala Abdullah bin Hanif al-Antaki yaqulullahu ta'ala li 'abdi yaumal qiyamah. Dan telah berkata Imam Abdullah bin Hanif al-Antaki, berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya di hari kiamat nanti. Allah bilang begini Bapak Saudara, izal tamasa sawaba amalihi, apabila ada manusia nanti di hari kiamat mencari-cari pahala dari amalannya. Banyak nanti manusia yang mencari pahala dari amalan yang pernah dilakukan di dunia. Cari tapi nggak ketemu. Kok saya kagak dapat ganjaran pahala? Saya dulu pernah melakukan ini, saya pernah melakukan ini, berbuat ini. Tapi ketika di hari kiamat dia minta sama Allah, ya Allah, mana pahala amalan saya? Saat itu nggak ketemu, Allah nggak kasih. Nah, ini yang termasuk orang yang mengerjakan amal-amal di dunia kagak ikhlas. Jadi nanti dibilang, ya dulu kamu kerja bukan buat saya. Kamu dulu beramal di dunia bukan buat saya, tetapi buat orang. Kan kalau kita ibadah riya, itu kan artinya kita mengharap pujian orang lain. Nah, nanti di akhirat dia nyari-nyari mana pahala sholat saya. Kata Allah, nggak ada. Karena dulu waktu kamu sholat bukan karena saya, kata Allah, tapi karena orang. Nah, itu namanya riya. Nah, makanya na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita ibadah karena riya. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin ibadah kita itu lillah. Ya, seperti yang kita baca setiap sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tuh, jadi kita sholat, kita ibadah, bahkan hidup kita, mati kita, semua aspek yang kita lakukan selama hidup di dunia itu tujukan untuk mencari ridho Allah. Nah, ini kalau orang yang udah begini mantep dan nih. Jadi nggak terpengaruh dengan pujian orang. Jadi kita jangan sampai melakukan amal-amal karena ingin dipuji, ya, ingin ya disohorin sama orang. Nah, ini nanti di hari kiamat nyari-nyari tuh, mana ganjaran pahala amal saya ya Allah. Lalu Allah bilang begini, alam nu'ajjil laka sawabaka, bukankah kami sudah segerakan buat kamu pahala buat kamu. Alam nuwassi' laka fil majalisi, bukankah kami sudah luaskan bagi kamu di majlis-majlis. Alam takunil mar'asu fi dunyaka, bukankah besarnya kepala ya di dalam dunia kamu saya sudah berikan. Tuh, jadi orang ada yang memang melakukan kebaikan-kebaikan tetapi udah diberikan ya semuanya di dunia. Nah, karena udah diberikan sama Allah di dunia, nanti di akhirat tidak diberikan lagi. Alam nurahhis bai'aka wa syira'aka, bukankah kami sudah memberikan dispensasi keringanan jual belinya kamu. Alam takun misla hadza wa asbahahu, dan bukankah engkau udah seperti ini dan sebagainya. Nah, jadi itu semuanya kata Allah, dia melakukan aktivitas amaliyahnya ternyata bukan karena Allah, sehingga apapun yang diinginkan saat itu udah dikasih di dunia. Sama orang-orang kafir juga begitu. Orang kafir melakukan kebaikan-kebaikan di dunia itu dikasih keringanan, dikasih ganjaran pahalanya di dunia. Saya baca di satu kitab Bapak Saudara, itu orang-orang kafir kalau seandainya selalu melakukan kebaikan-kebaikan, suka membantu orang, minimal pada saat mau meninggal dunia digampangin sama Allah. Ya, pada saat sakratul maut digampangin. Supaya apa? Supaya Allah udah kasih tuh, Allah kasih balasannya secara sempurna.
kebaikan-kebaikan yang kamu sudah lakukan di dunia, tuh saya udah kasih balasannya. Contohnya, biasanya kan kalau orang mau meninggal dunia susah sakratul mautnya, orang kafir dikasih kemudahan. Tujuannya apa? Supaya nanti di akhirat tinggal dimasukin neraka doang. Gitu. Kenapa? Karena memang dia tidak punya iman. Jadi amalan yang bisa diterima di akhirat syaratnya iman. Makanya orang kafir gak masuk, orang kafir. Tapi kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan di dunia ada manfaatnya dan dibalas sama Allah. Tuh diantaranya ketika meninggal dunia dikasih keringanan, gampang meninggalnya. Sakratul mautnya dikasih kemudahan. Tapi nanti pas masuk akhirat udah tinggal lemparkan ke dalam api neraka. Kenapa? Karena nggak ada imannya. Nah sekarang kalau orang beriman bagaimana? Kalau dikagak ikhlas sama seperti orang kafir. Makanya riya itu disebut dengan syirik khafi. Ya kan, syirik. Orang yang riya itu diumpamakan seperti orang yang syirik khafi. Berarti dia beramal bukan untuk Allah, tapi dia beramal buat orang-orang yang diinginkannya. Ya, jadi Allah bilang begitu. Ya, makanya pantas kenapa riya itu disebut dengan asyirkul khafi. Ya, jadi disamakan seperti syirik, tapi syirik yang khafi. Ya, yang agak samar-samar, bukan jali. Sebab syirik ada dua, ada syirkul jali, ada syirkul khafi. Begitu Bapak Saudara. Makanya kita mohon perlindungan ya Allah, jangan sampai amal-amalan kita itu bukan karena Allah. Karena nanti kalau kita beramal bukan karena Allah, bukan mencari ridho Allah, sayang-sayang. Jadi nggak ada apanya, nggak ada ganjaran pahalanya. Bahkan disempet nyari-nyari, yaltamis, nyari-nyari ini dalam hadis ini dijelaskan pahalanya mana, pahalanya mana. Kata Allah, udah dulu saya kasih di dunia, saya kasih kemudahan ini, kemudahan itu bentuk amalan yang saya langsung berikan. Jadi Allah tetap memberikan respon ya yang baik buat hamba-hambanya yang melakukan kebaikan. Tapi kalau yang ya suka riya sudah diberikannya pada saat di dunia. Nah sementara di akhirat sudah tidak mendapatkan lagi. Wakila, dan dikatakan li ba'dil hukama'i, kepada sebagian ahli hikmah, manil mukhlisu, siapa sih sebenarnya orang yang ikhlas. Manil mukhlis, al mukhlis itu hanya orang yang ikhlas. Qala, berkata al hukama, al mukhlisu allazi katama hasanatihi kama yaktumu sayiatihi. Orang yang ikhlas itu orang yang menyembunyikan amal-amal kebaikannya sebagaimana disembunyikan segala keburukan-keburukannya. Itu namanya orang ikhlas. Biasanya kita kalau punya keburukan kita ceritain gak sama orang? Enggak. Kita punya kekurangan nih, kekurangan kita, keburukan kita, pernah gak kita ceritain sama orang lain? Enggak. Kita umpetin. Kalau bisa kita tutupin. Ya orang nanya ya kita nggak kasih tahu. Nah orang yang ikhlas itu orang yang menyembunyikan amal kebaikannya sama seperti menyembunyikan segala keburukannya. Kan kadang-kadang orang mau pintar sendiri, kalau kebaikan disebutin nih, giliran keburukannya disembunyikan. Nah itu nggak boleh. Jadi kita kalau mau ikhlas udah sembunyikan semuanya. Kebaikan kita Bapak Saudara itu jangan kita ceritain. Udah diem aja. Kita udah melakukan kemarin perbuatan ini, kebaikan itu, sudah simpen saja, sembunyikan saja, tidak usah diceritakan kepada orang lain karena dikhawatirkan nanti dia nggak ikhlas. Tuh begitu. Kalau orang lain yang mau ceritain, ya itu urusan orang lain, bukan kita yang ceritain. Dan memang salah satu orang yang baik begitu, kebaikan orang lain ceritain, boleh. Kalau keburukan orang lain tutupin, itu kebaikan.
Ya seperti itu. Misalnya kita punya teman orangnya baik banget, ya boleh kita ceritain kebaikan-kebaikannya. Ya itu begitu. Tapi dia punya kekurangan, tutupin kekurangannya. Walaupun kita tahu, jangan kita ceritakan. Tapi untuk pribadi kita, kebaikan yang pernah kita lakukan jangan pernah kita ceritakan. Takutnya nanti ria. Ya takutnya nanti apa? Ria. Udah kita kemarin misalnya habis berinfak, kemarin kita habis sholat, malam habis tahajud, nggak usah cerita sama orang. Jangan pagi-pagi cerita, semalam saya jam 3 udah bangun, saya sholat tahajud, saya baca Quran, udah ceritain semuanya. Ente bagaimana? Ente bangun nggak? Enggak, payah ente. Saya doang tuh jam 3 udah bangun. Nah cerita-cerita sama orang, nggak usah. Takutnya nanti dibilang ria. Dan apa motif dan tujuan kita cerita seperti itu? Kecuali kalau kita cerita sama ya anak kita, sama istri kita, tujuannya biar anak kita ngikutin kita. Makanya bangun malam. Kemarin ayah bangun tuh tahajud. Ya, ayo biasain. Nah, itu cerita begitu tidak maksud ria, tapi maksud apa? Mendidik supaya anak-anaknya, keluarganya bisa ikutin ayahnya. Itu begitu. Atau seorang guru itu dicerita tentang kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan kepada murid-muridnya supaya muridnya nanti mencontoh, itu boleh. Itu namanya apa? Adalu alal khairi kafaili. Dia sedang menunjukkan kebaikan-kebaikan sehingga nanti kalau ada orang mencontohnya dia dapat pahala juga, sama seperti nanti dia mengerjakan kebaikan itu sendiri. Gitu. Jadi ini ya yang harus kita pahami. Ya, jadi kalau seandainya kita benar-benar mau ikhlas, itu memang pengertian ikhlas begitu. Dia sembunyikan amal-amal kebaikan yang pernah dia lakukan, sama seperti dia menyembunyikan segala bentuk-bentuk keburukan-keburukan yang ada dalam dirinya. Orang kalau punya keburukan kan nggak pernah dijelaskan sama orang lain, ditutupin. Nah begitu juga kebaikan-kebaikan yang dilakukan, tutupin juga. Itu namanya ikhlas. Saya waktu ngaji sama mu'alim Kebun Yamin, Bapak Saudara, kata Kebun Yamin begini, ya kalau kita mau sholatnya khusyuk, sholat rame-rame sama sholat sendirian sama aja. Termasuk dari segi pakaian. Kalau kita di mushola pakaian kita begini, ya di rumah juga sama. Kalau sholat pakaiannya begitu juga. Jangan kalau sholat di rumah lagi sendirian pakai kaos oblong doang. Ya begitu. Tapi kalau kita ke mushola malu, malu masa pakai kaos oblong doang, pakaian yang rapi dong, nggak enak dilihat sama orang. Nah akhirnya sholatnya ya karena orang. Nah begitu ya. Makanya kita sholat di rumah pun harus rapi, harus rapi. Kita biasa nih sholat rapi begini, di kamar sendirian juga sama begitu. Itu kata mu'alim ya Bunyamin begitu. Kita kalau sholat tahajud di rumah yang rapi. Ya, biasa pakai sorban, biasa pakai peci, biasa pakai jas. Oh begitu lah, di rumah sendirian pakai jas nggak apa-apa. Ya, kalau kita ke masjid pakai jas, nah di rumah sendiri pakai jas juga, rapi. Kenapa? Mau menghadap Allah, sama kan? Sama begitu. Jangan di rumah ya cara jadi aja. Nah ini namanya kagak ikhlas namanya. Kalau dilihat sama orang dia rapi, tapi kalau ibadah sendirian cara jadi. Padahal kita ibadah bukan karena orang, ya kita mau bertemu dengan siapa? Dengan Allah. Kan pada saat kita sholat kita lagi munajat Pak ya. Sama siapa munajatnya? Sama Allah. Allah yang punya segalanya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah yang memiliki langit dan bumi. Itu semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi isinya milik siapa? Milik Allah. Nah kita lagi sholat menghadap Allah tuh. Anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi ketika kita lagi sholat, kita sama tuh sedang munajat kepada Allah. Kita melihat Allah. Kalau kita belum mampu melihat Allah, balik Allah yang melihat kita.
Gitu. Yang bagus emang kita harus ngelihat Allah. Ya, tapi kalau kita belum mampu karena pangkat kita ya belum sampai, makom kita belum sampai, maka minimal Allah yang melihat kita. Jadi kalau Allah lagi ngelihat kita ya kita harus rapi. Kita kondangan kalau nggak rapi malu nggak? Malu. Kita kondangan nih ya ke rumah teman kita, itu malu kalau nggak rapi. Masa menghadap Allah kagak malu, kagak rapi. Padahal yang ngasih rezeki siapa? Allah. Makanya Bapak kalau sholat pakai baju yang paling cakep, ya. Ya, iya ngasih rezeki Allah. Giliran menghadap Allah pakainya cara jadi aja. Tuh, kalau mau kondangan pakai pakaian cakep, ya pakaian jelek dikit bilang dia kagak pantas nih, malu nih. Nah, pernah nggak kita berpikir pada saat sholat begitu? Nah ini makanya ayo kita belajar berpikir begitu. Jadi ketika kita sholat, kalau pakaian kita nggak rapih, kita ganti. Udah ngaji kita masalahnya. Oh iya, ini kita mau menghadap Allah harus rapi, ya harus rapi. Nah begitu Bapak Saudara. Itu namanya orang ikhlas. Ikhlas seperti itu. Jadi bukan karena orang lain kita pakai pakaian, ya tetapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wakila, dan dikatakan di ba'dihim kepada sebagian mereka, maghayatul ikhlasi, apa tujuan akhir daripada ikhlas? Qala, maka sebagian mereka ulama berkata, alla yuhibba mahmadatan nasi, dia tidak suka untuk dipuji sama orang lain. Itu ikhlas intinya, yang terakhir tidak mau dipuji sama orang. Ya, pokoknya di ibadah udah ya mau dipuji mau dicela enggak pernah berubah sedikit pun. Kadang-kadang kita kalau dipuji naik, kalau dicela mulai lagi lain lagi. Pokoknya kalau kita ikhlas tidak suka pengen dipuji. Itu begitu. Pokoknya kita istiqomah terus. Orang mau puji ke, orang mau cela ke, itu enggak ada urusan. Nah itu namanya orang yang ikhlas. Wakila, dan dikatakan li Zinnuni al-Misri, bagi Imam Zinnun al-Misri. Nih Zinnun ulama, ya dia asalnya dari Mesir, makanya disebut Zinnun al-Misri. Mata ya'lamur rajulu, kapan seorang tahu annahu min sofwatilai ta'ala, dia itu termasuk pilihan Allah. Kapan seseorang itu tahu bahwa dirinya termasuk pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni yang ia maksud min khawasihi, dari ya keistimewaannya. Ada orang-orang yang khawas, orang-orang yang istimewa di hadapan Allah, dalam penilaian Allah. Alladzina astafahumullahu ta'ala, yang mereka itu dipilih sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi enggak semua orang yang dikategorikan khawas, enggak semua orang yang bisa dikategorikan istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang ketika ditanya siapa kira-kira ya orang-orang yang istimewa pilihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, qala Zinnun al-Misri menjawab, yu'rabu zalika, itu dapat dikenal bi arba'ati asya'a, dengan 4 macam. Tuh, ada 4 macam kata Imam Zinnun al-Misri. Ya, ketika orang itu dikategorikan sofwatallah, pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk khawas, punya keistimewaan. Pertama, iza khala ar-rohah, apabila dia mencabut yang namanya rohah. Rohah itu senang-senang, yakni tarokar rohah, ditinggalkan kesenangan. Tuh, jadi sama dia biasa aja. Ya rohah dia enggak pedulikan. Yang kedua, wa'ata minal maujudi, dan dia memberikan dari yang ada, yakni yu'ti minal qalili, dia suka memberi dari yang sedikit, alazi indahu, yang ada di sisinya. Selama masih ada,
kalau ada orang minta walaupun itu dia punyanya sedikit diberikan. Itu orang pilihan Allah. Enggak pernah ya ada orang datang minta maaf Pak. Ada orang datang minta mohon maaf Pak. Selama dia masih punya walaupun itu qalil sedikit diberikan. Nah itu pilihan itu. Makanya kita berusaha kalau ada orang minta jangan sampai kita kagak kasih. Ya ada pengemis datang, kalau bisa kasih Pak. Mau berapa kayak kasihnya. Ya itu jangan sampai kita nggak kasih. Maaf, kita di rumah punya beras karung, ada pengemis kasih aja seleter. Ya itu dia girang. Jangan dikasih sekarung jangan. Ya bingung kalau kasih sekarung juga. Nah begitu. Jadi kasih tuh beras seleter digirang banget. Gitu. Ini kadang-kadang kita enggak mau memberi. Ya ada aja dah si gagah minta. Ya enggak usah ngelihat dia gagah, enggak usah dia ngelihat ini dan itu. Kalau ada kasih. Tuh kita di rumah punya beras karung kecuali enggak punya. Ya kasih seleter, enggak akan miskin kita. Tuh bahkan nanti jadi berkah. Di dompet duit banyak ya. Ada orang minta kasih 1.000, 2.000, 5.000 namanya pengemis. Malah kalau dikasih 1 juta dibingung. Betul nggak? Iya pengemis Pak. Ya kasih 5.000 digirang banget. Ya jangan nggak dikasih. Dan itu yang bisa membawa keberkahan. Tuh jadi nanti kita masuk dalam kategori hamba Allah yang istimewa. Karena dia selalu ngasih. Yu'ti walaupun minal qalil, dia punya tapi ada sedikit tapi ada dia masih ngasih. Kalau kita kan seringannya maaf mulu, iya kan? Maaf, besok datang lagi maaf lagi. Kapan kita mau ngasih? Nah begitu. Habisnya Ustaz dia gagah banget masih urusan dia. Ya pokoknya itu urusan dia. Kita yang penting memberi. Ya, sebab ada satu riwayat hadis kata Nabi kalau seandainya pengemis datang walaupun pakai naik kuda, ya dia datang bil paros pakai kuda, kasih kalau ada. Tuh. Nah kalau sekarang bukan pakai kuda, ya pakai nmax. Oh, pengemis naik nmax, waduh hebat bener. Nah begitu. Jadi Rasul ngajarin begitu. Di satu sisi memang nanti ngemis nggak boleh, tapi di satu sisi Rasulullah kalau ada orang datang minta-minta ngemis jangan nggak dikasih kalau kita punya. Nah nanti memang ada aturan mainnya kapan boleh ngemis. Ya pengemis yang dibolehkan yang bagaimana? Syaratnya berat. Jadi kalau kita masih nggak ya punya persyaratan untuk ngemis, kita ngemis dosa haram. Nanti ada babnya khusus. Ya, makanya ada di neraka itu manusia yang mencakar-cakar mukanya, mencabik-cabik mukanya. Sampai-sampai Nabi Muhammad nanya, "Ya Jibril, itu siapa itu manusia? Kok mukanya dicakar-cakar? Udah pada hancur masih dicakarin juga." Kata malaikat Jibril, "Itulah manusia yang kerjaannya ngemis." Tuh minta-minta dari satu pintu ke pintu yang lain bermodalkan assalamualaikum, kasihan Pak, kasihan Bu. Tuh begitu. Ya, tapi di satu sisi Nabi kalau ada orang ngemis kata Nabi kasih. Tuh. Itu Nabi tuh bijaksana banget. Nah, seperti itu ya. Tapi persyaratan ngemis itu berat. Kalau kita masih punya kemampuan, ya itu katanya nggak boleh. Nabi umpamakan Bapak Saudara, kalau seseorang mencari kayu bakar di tengah hutan, kemudian dijual, ya walaupun hasilnya ya ala kadarnya untuk kehidupan dia, ya tapi dari hasil tangannya sendiri, jerih payah, ya keringatnya sendiri nyari kayu bakar, ditumpuk-tumpuk dibawa, dijual, itu insya Allah lebih bagus hasilnya kebanding daripada orang yang ngemis yang minta-minta dari satu pintu ke pintu yang lain. Itu begitu.
Nah jadi ya orang kalau mau istimewa begitu katanya, ya dia selalu memberi. Wa ahabba sukutal manzilah, dan dia ya cintanya lebih bagus tidak mau diberikan manzilah, kedudukan. Kan sekarang banyak orang gila sama kedudukan. Ya, tapi orang yang istimewa nggak mau, malah dia nggak mau. Ya, lebih bagus nggak usah dapat manzilah, kedudukan. Begitu. Jadi jangan sampai kita sebagai penjilat dikit-dikit pengen kedudukan, dikit-dikit pengen manzilah. Nah itu jangan. Ya. Jadi ini ciri orang yang khawas, yang istimewa. Jangan berharap kedudukan. Nah seperti itu. Wastawat indahul mahmadatu wal mazammatu, dan sama di sisinya pujian sama celaan sama dia udah sama aja. Ya, jadi ini orang istimewa, dipuji sama dicela sama dia udah sama aja. Ya, masya Allah, ini termasuk orang-orang yang khawas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qad ruwiya, dan sungguh diriwayatkan an Adi, dari Imam Adi bin Hatim At-Ta'i, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya beliau berkata, yu'maru bi unasin minan nasi, diperintahkan kepada sekelompok manusia dari manusia, yaumal kiamati, nanti di hari kiamat, ilal jannati, ke sorga. Jadi nanti ada segerombolan manusia, ada sekelompok manusia yang diperintahkan di hari kiamat untuk menuju sorga. Kamu rombongan, ayo jalan menuju sorga. Nah ada perintah begitu. Satu gerombolan nih, ya datang dah, karena dia diperintahkan untuk masuk ke sorga. Silakan kamu ke sorga. Hatta iza danau minha, sehingga apabila sekelompok manusia itu udah dekat dari sorga, belum masuk belum, baru dekat doang dengan sorga. Wastan syaku raihata, dia udah menghirup bau sorga. Sorga itu harum, sehingga belum masuk sorga udah tercium harumnya bau sorga. Wa nazaru ila kusuriha, dan mereka sudah memandang, melihat gedung-gedung, pila-pila yang ada di dalam sorga. Wa ila ma'adallahu li ahli, dan semua yang Allah janjikan buat penduduk-penduduk sorga. Nah pada saat dia udah dekat dengan sorga, dia udah ngeliat, udah kebayang tuh, waduh enak banget sorga. Ya dari jauh harumnya sorga udah tercium, bahkan udah nampak pila-pila, gedung-gedung, ya sarana dan prasarana yang ada di dalam sorga udah nampak kelihatan. Cuma dia belum masuk, ya belum masuk. Tiba-tiba pas banget di situ nudu mereka dipanggil, nudu, ya anis ripuhum, palingkan mereka, malaikat-malaikat, ya palingkan tuh rombongan manusia yang tadinya mau ke sorga, udah dekat, disuruh belokin, jangan ke sorga, belokin. Itu namanya anis ripuhum anha, la nasibalahum fiha, dia tidak punya bagian di situ. Ya Allah, kagak jadi masuk sorga, gagal. Padahal udah dekat lagi, udah tercium bau sorga, bahkan udah kelihatan tuh, ya gedung-gedungnya di situ, pilanya udah kelihatan. Ya, ada panggilan, alihkan mereka, jangan sampai ke sorga, belokin jalannya. Nah begitu, la nasiba lahum fiha, mereka nggak dapat bagian. Fayarji'una bihasratin wa nadamatin, akhirnya mereka balik dengan penuh penyesalan dan kerugian. Marja'al awwalun wal akhirun, apa yang kembali orang yang pertama dan terakhir, bimisliha, dengan seumpamanya. Fayaquluna, maka mereka berkata, mereka bilang begini, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, lau adkhaltanan nar, kalau seandainya engkau masukkan kami ke neraka, qabla antariyana, sebelum kau perlihatkan kepada kami, mara'aitana, seperti yang kau perlihatkan kepada kami, min sawabi ma'adatahu,
dari ganjaran-ganjaran pahala yang telah engkau janjikan li auliyaika kepada kekasih-kekasih engkau. Ya Allah, kami udah diperlihatkan sorga tapi kagak jadi masuk sorga, kayaknya sakit bener ya, enakan langsung dah saya dimasukin ke neraka. Nah begitu. Nah ini mereka yang tadinya diharapkan masuk sorga karena udah melaksanakan amal kebaikan di dunia ya, makanya mau dimasukin sorga, tiba-tiba niatnya bukan karena Allah, niatnya ria. Nah akhirnya dibelokin, kagak jadi masuk surga. Tuh begitu. Makanya mereka bilang kalau seandainya kami masuk ke neraka langsung, enakan kali dah daripada kami diliatin dulu surga. Ya Allah udah cilam-cilam. Kenal cilam-cilam? Ya Robbi ya Karim. Ya sudah lihat tuh bagaimana indahnya surga. Pila-pilanya, gedung-gedungnya, sarananya sudah nampak kelihatan, baunya pun udah tercium oleh kami. Tiba-tiba kami dibelokkan. Nah seperti itu. Fayaqulullahu ta'ala, maka Allah berfirman, aradtu bikum zalika, saya sebenarnya pengen masukkan kamu ke surga. Itu tadi karena kamu melakukan kebaikan bukan karena saya, tapi karena apa? Karena orang lain. Kamu enggak ikhlas karena kamu ria. Kuntum iza khalautum baraztumuni bil adhaimi. Kamu apabila sedang sunyi-sunyi, ya kamu nampakkan aku dengan ya yang besar-besar. Wa iza laqitumun nasa, tapi apabila kamu bertemu dengan orang lain, laqaitumuhum, kamu pertemukan mereka mukhbitina, yakni mutawaddiina, hal keadaannya tunduk patuh, turaunan nasa, kamu riak kepada orang lain, bi a'malikum, dengan amal-amal kamu. Kalau lagi sholat sendiri ya dengan sholat rame-rame kamu beda. Kalau sendiri cara jadi aja, sholat 4 rakaat gigi 5 ya cepet bener. Ketika sholat rame-rame banyak yang ngelihat, wah rapi banget, Allah, wah cakep bener udah ya. Tapi di kamar Assalamualaikum warahmatullahi, jadi udah begitu Bapak Saudara. Kata Allah, bagaimana saya mau masukin ke sorga? Kamu menampakkan yang baik-baik cuma di hadapan orang lain aja. Kalau lagi sendirian, sunyi, sepi, cuma saya doang yang lihat, ya kamu ya sembarangan. Tuh begitu ya Bapak Saudara. Makanya kita kalau sholat ya nggak ada perbedaan, mau banyak orang mau kagak banyak orang, ya udah begitu aja, sama. Nah ini yang diinfokan seperti itu. Khilafa ma tantawi alaihi qulubukum, ternyata beda apa yang tersirat dalam hati kamu. Ya, habtumun nasa, kamu memberikan untuk orang lain, walam tahabuni, namun kamu tidak memberikan buat saya. Tuh, ternyata kamu memberikan itu buat orang, bukan buat saya, kata Allah. Ya, wa ajlaltumun nasa walam tajluni, dan kamu membesarkan buat orang tapi kamu tidak membesarkan buat saya. Wa taraktum lin nasi walam tatrukuni, dan kamu tinggalkan buat orang lain, kamu enggak tinggalkan buat saya. Fal yauma, maka hari ini ya uzikukum alima iqabi, saya akan merasakan kepedihan siksaan saya buat kamu. Ma'a maharamtukum min jazili sawabi, beserta saya luputkan kamu dari balasan-balasan pahala yang aku berikan. Tuh begitu ya. Jadi akhirnya dia mestinya dapat ganjaran pahala, luput nggak dapat ganjaran pahala. Ya, bahkan yang mestinya dia akan dimasukkan ke dalam surga dipalingkan, nggak jadi masuk ke dalam surga. Itulah orang-orang yang beramalnya bukan ikhlas, tidak ikhlas, tetapi ria untuk orang lain. Nah, dari hadis-hadis yang kita baca ini mudah-mudahan menjadi satu pelajaran buat kita. Mari kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita ibadah itu lillahi ta'ala, semata mencari
ridho Allah Subhanahu wa taala, tidak karena riya dan tidak karena pujian orang lain. Nanti baru waruya an Ibnu Abbasin dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya, khususnya untuk pribadi saya dan mudah-mudahan untuk para hadirin jamaah sekalian. Akhirnya manakala di sana sini terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sebagai informasi Bapak Saudara, ya mungkin ini manfaat ya informasi ini. Ya, saya insya Allah akan membuka kembali ya perjalanan umroh. Ya, jadi insya Allah nanti ya saya akan berangkat melaksanakan ibadah umrah itu di tanggal 25 September. Di tanggal 25 September. Mungkin dari jamaah ya Mushola Al-Amin ada yang ingin berangkat sama-sama saya misalnya, atau keluarganya, atau temannya, atau tetangganya, ya silahkan diinformasikan. Insya Allah ya saya akan berangkat melaksanakan ibadah umrah nanti di tanggal 25 September. Ya silahkan kalau yang mau ingin bersama, ya itu udah mulai dibuka pendaftarannya. Udah dimulain dibuka pendaftarannya, yaitu sebesar 28 juta. Ya, 28 juta dengan naik pesawat Saudi Arabia. Ya, Saudi Arabia langsung dari Jakarta ke Jeddah. Ya, Mekah, Madinah, dan langsung lagi kita pulang. Ya. Nah, itu ya mudah-mudahan informasi ini mungkin ada dari jamaah yang tanya-tanya, Ustadz kapan mau berangkat. Nah itu ya, jadi insya Allah nanti tanggal 25 September. Mohon doanya semoga Allah kasih kelancaran dan kemudahan, karena sudah hampir 2 tahun ya mungkin Bapak Saudara banyak yang udah merindukan ingin ziarah ke Ka'bah, ingin ziarah ke makam Rasul. Nah mudah-mudahan diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya informasikan lagi, nanti pengajian bulanan di Pondok Pesantren Athoreh Al-Muqmin Anyer itu insya Allah jatuhnya tanggal 6 bulan Agustus. Tanggal 6 bulan Agustus hari Sabtu. Nah itu nanti ada jadwal pengajian bulanan di Pondok Pesantren Athoreh Al-Muqmin Anyer. Saya berharap mudah-mudahan dari Jamaah Al-Amin ya nanti bisa ya membuatkan waktu. Silahkan ajak keluarganya, silahkan ya. Jadi insya Allah banyak manfaatnya. Kita ngaji ya sebulan sekali di Pondok Pesantren ya Athoreh Al-Muqmin Anyer. Ya nanti kita bisa mulai jam 9, jam setengah 10, kemudian zuhur kita sholat jamaah, habis sholat jamaah zuhur kita bisa makan siang bersama sambil menikmati air kelapa muda. Ya itu insya Allah saya tunggu di Anyer. Ya saya tunggu di Anyer. Kalau ada waktu tanggal 6 bulan Agustus silahkan ya ajak keluarganya, jamaahnya. Ya ini Bapak Saudara kita baca Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan selalu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah latil kaniyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik wa lakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatik wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dari kita pahami sejauh ini yang bermanfaat. Dari saya maaf karena terdapat kesalahan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.